Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan perubahan tiba-tiba dari ular tujuh warna yang membuat semua orang di alun-alun tertegun. Ular tujuh warna yang awalnya selalu berada di samping Xiaoyan kini telah berubah menjadi sosok Ratu Medusa yang tak lain adalah untuk menolong Xiaoyan dari serangan Yunsan. Jari panjang Ratu Medusa dengan elegan memberikan sentakan lembut. Dia perlahan maju dan secara kebetulan sejalan dengan Xiaoyan dan berkata kepada Yunsan, "Saya juga tidak berharap bahwa Anda benar-benar menembus penghalang Dao Huang dan memasuki kelas Dao Zong. Bukankah kamu juga berhasil berevolusi?" Yunsan sambil tersenyum. Tatapannya melirik Xiaoyan dan berkata, "Hanya saja aku benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karakter Anda benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia. Jika Anda tidak menyentuh ular tujuh warna, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu peduli dengan nyawa atau kematiannya." Mata Ratu Medusa melayang di atas Xiaoyan saat dia berkata dengan lembut, "Sekarang kamu telah muncul. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan?" Rambut panjang berwarna putih Yunsan melayang di udara saat dia bertanya, "Mungkin bagiku untuk tidak menyentuh ular besar yang telah kau ubah menjadi." Yunsan sambil merajut alisnya. Setelah pertukaran kilas sebelumnya, dia mengerti bahwa Ratu Medusa memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari dirinya. Jika aku tidak membawanya pergi, bocah kecil itu akan segera memberontak. Saya bisa keluar karena bahayanya. Baru kemudian pria kecil itu meninggalkan penindasannya terhadap saya. Jari lembut Ratu Medusa menggosok keningnya saat dia berbicara. Yunsan tampaknya mengerti kata-kata Ratu Medusa yang sepertinya tidak masuk akal. Segera kerutan muncul di wajahnya. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Yunleng menggosok tangannya dan memperhatikan Yunsan yang sudah mulai ragu. "Pemimpin sekte tua, jika Anda membiarkan Xiaoyan pergi seperti ini, itu akan merusak reputasi Misiklo sekte kami." "Tutup mulutmu!" Ratu Medusa merajut alisnya saat dia menoleh dan menyaksikan Yunleng yang berteriak. Melihat cahaya menyihir di mata Ratu Medusa, Yunleng tiba-tiba merasakan kepalanya pusing. Dia menunduk untuk melihatnya, hanya untuk menyadari batu berwarna abu-abu di bawah kakinya mulai menyebar di sepanjang kakinya. "Berhenti!" Tangisan lembut tiba-tiba keluar. Sosok Yunsan langsung muncul di samping Yunleng. Sebuah kekuatan bergelombang menembus, secara langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas berkeping-keping. Keringat dingin muncul di wajah Yunleng. Dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang, bersembunyi di belakang Yunsan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Bawa dia dan pergi." Yunsan menghela napas, melambaikan tangannya. Tiba-tiba dia berbicara dengan suara berat sambil menatap Ratu Medusa. "Pemimpin sekte tua," Yunleng berkata agak enggan. "Tutup mulutmu." Ekspresi Yunsan suram saat dia dengan dingin berteriak. Tatapannya berbalik ke arah Xiaoyan dan berkata, "Aku juga sudah mendengar tentang perjanjian 3 tahun antara kamu dan Yanran dari Yunjun. Dia memang sedikit impulsif sehubungan dengan masalah ini. Namun perjanjian itu sudah berakhir. Saya berharap bahwa tidak ada lagi hubungan antara kalian berdua di masa depan. Saya tidak ingin mengejar masalah beberapa dari Anda, membuat kekacauan besar di Misiklo sekte hari ini. Namun ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Misiklo sekte saya akan benar-benar bertukar beberapa petunjuk. Bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda." "Pemimpin sekte Yunsan, Anda dapat yakin bahwa itu cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti itu sekali." Xiaoyan berkata dengan senyum tipis. "Pergi."
Ekspresi Yunsan tidak tampak baik saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Soyan. Dia tidak mengucapkan omong kosong saat dia berbalik dan menuju tangga batu di luar alun-alun. Soyan mengangkat penguasa Cuan berat dan mengambil beberapa langkah mundur sambil menghadap Yunsan. Di langit, ekspresi Hypodon berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa. Untuk waktu yang lama, dia tetap tinggal di langit dan menolak untuk turun. Tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah pengawasan semua tatapan di Mystic Cloud Sector, punggung Soyan dan Ratu Medusa perlahan menghilang di balik tangga batu tak berujung yang diselimuti awan. Ketika mereka memandangi dua orang yang menghilang dari sudut penglihatan mereka, orang-orang kuat di pohon besar itu menghela napas panjang. Akhirnya berakhir. Semua orang, masalahnya hari ini akan berakhir seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon generasi muda. Yunsan mengangkat matanya, melihat sekeliling dan tertawa. Pemimpin sekte Yunsan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena masalah ini sudah selesai, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi Mystic Cloud Sector. Semua orang yang berdiri di puncak pohon-pohon besar secara alami bisa mendengar perintah mengusir para tamu dalam kata-kata Yunsan. Pemimpin sekte tua, apakah kita hanya akan membiarkan Soyan pergi seperti ini? Dia telah mengubah sekte awan berkabut kami hingga berada dalam kondisi ini. Yunleng berkata dengan suara keras. Apa yang ingin kamu lakukan? Yunsan sambil menatap Yunleng dengan lemah dan berkata, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa. Selain itu, ada dua dahuang yang kuat. Dengan line up ini, harga besar seperti apa yang harus kita bayar agar Soyan tetap tinggal? Yunleng mengepalkan giginya dan berkata, tapi dari masalah ini, hari ini, jelas bahwa Soyan tidak memberikan Mystic Cloud Sector kami wajah apapun. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon setelah masalah ini menyebar? Yunsan sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Melihat pembantu di belakang Soyan hari ini, saya berani menjamin bahwa kematian Moceng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Mystic Cloud Sector, kita mungkin bisa pergi ke Wutan City untuk mengundang ayahnya. Yunleng berkata dengan lembut. Kebodohan. Ekspresi Yunsan tenggelam saat dia dengan lembut menegur, saya pikir Anda benar-benar menjadi kacau di usia tua Anda. Karena kamu tahu bahwa Soyan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya. Kamu masih akan menyinggung dia karena Moceng. Apakah ini benar-benar layak? Masalahnya berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yunsan berbalik menuju tengah alun-alun. Ekspresi Yunleng berwarna hijau dan putih saat memandang Yunsan. Tatapan yang dia gunakan untuk menonton tempat di mana Soyan telah menghilang dipenuhi dengan permusuhan dan kekejaman yang gelap. Tidak lama setelah situasi di alun-alun berakhir, suara angin deras tiba-tiba muncul di langit. Segera bayangan anggun dan elegan tiba-tiba muncul di langit. Di atas tanah terbuka, mata indahnya menyapu kekacauan di tanah, dan wajahnya yang cantik tanpa sadar tenggelam tiba-tiba. Guru, di alun-alun, Nalanjangran adalah orang yang pertama menemukan keindahan anggun yang perlahan turun dari langit. Dia sedikit terkejut. Mata cantiknya segera benar-benar memerah. Dia mengetuk ke dada yang terakhir. Akhirnya berubah menjadi tangisan. Pemimpin sekte telah kembali. Semua murid Mystic Cloud Sector sangat bersemangat ketika memandangi wanita berjubah bulan yang telah muncul, sehingga mereka berlutut. Baiklah, Yanran, berhentilah menangis. Beritahu guru apa yang sebenarnya terjadi. Wanita berjubah bulan itu dengan hangat menggosok rambut panjang Nalanjangran. Di jalan kecil yang rimbun dengan tanaman hijau, dua sosok manusia perlahan berjalan. Suasana hening menyelimuti mereka berdua. Pada saat tertentu, wanita itu dengan lembut memutar rambut hitam di depan dahinya. Dengan suara dingin, beberapa kata keluar dari bibir merahnya. Kalian berdua di atas, apakah kamu tidak lelah terbang? Seketika dua sosok manusia di langit berhenti. Beberapa saat kemudian mereka bertukar pandang dan hanya bisa perlahan mendarat di pohon besar di belakang Soyan. Hai tua, apa niatmu sekarang? Sampai sekarang saya belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil pemulihan spiritual ungu milik Anda. Soyan dengan hati-hati mengambil langkah mundur
Kepalanya menoleh ke arah Hai Bodong saat dia berbicara. Hai Bodong kaget setelah mendengar ini. Dia sedikit mengernyit ketika pandangannya yang mengandung rasa takut menyapu Ratu Medusa yang bersandar pada batang pohon. Dengan santai bermain-main dengan daun yang jatuh, dia merenung sejenak dan tersenyum pahit. Anak kecil, karena kamu telah berhasil meninggalkan Mystic Glow Sekte, kemungkinan kamu tidak perlu aku untuk terus melindungimu mulai sekarang. Adapun pil pemulihan spiritual ungu, jika Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di masa depan, Anda dapat membantu saya memperbaikinya dan kemudian menemukan seseorang yang Anda percayai untuk menyerahkannya kepada saya. Untuk selanjutnya, saya kemungkinan akan terus berada di ibu kota. Xiaoyan mengangkat bibirnya dan mengangguk dalam diam. Dia dengan hormat membungkuk ke arah Hai Bodong dan berkata dengan suara dalam, "Hai tua, terlepas dari apa yang terjadi, aku, Xiaoyan, akan mengingat bantuan yang telah kamu berikan padaku hari ini. Di masa depan, jika Hai tua memiliki hal-hal yang sulit dipecahkan atau perlu mengumpulkan orang-orang, aku yang kecil akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantu Anda jika itu dalam kemampuan saya." Baiklah, karena seperti ini, mari kita berpisah di sini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat langsung datang ke klan primer di ibu kota. Hai Bodong tersenyum, menganggukkan kepalanya saat dia menjawab, "Iya nih, ingat anak kecil, aku mungkin tidak tahu apa-apa hubunganmu dengan Ratu Medusa. Tapi terlepas dari apa yang terjadi, kau harus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati saat berurusan dengannya. Kejahatan wanita ini jauh melampaui harapan Anda." Sudut mata Hai Bodong sekali lagi melirik Ratu Medusa di depan mereka. Mulutnya bergerak sedikit dan suara yang begitu lembut sehingga orang tidak bisa mendengar dibungkus oleh Douki dan diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk tanpa ada yang memerhatikan. "Selamat tinggal anak kecil." Hai Bodong sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dia kemudian melirik Ding Ying di sampingnya dan juga memberinya senyum ramah. Setelah itu dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tiba-tiba menembak ke langit, menghilang di langit biru. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.